The Miracle, episode 112, Uncountable Blessing, nikmat tak terbilang. Tak terbilang nikmat Allah pada apa yang ada di bumi dan di langit untuk kepentingan keberlangsungan hidup makhluknya. Al-Quran mengajak kita berpikir akan segala nikmat itu untuk menyadari kemahakuasaannya dan keberadaan diri kita sebagai hamba. Tujuan membaca Al-Quran dan memahami maksudnya agar Quran memiliki dampak dalam aktivitas kehidupan kita. Jadi bukan sekedar membaca dengan indah dan menghafal, melainkan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran untuk berperilaku Qurani. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Luqman 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Luqman 27. Segala makhluk dan benda laut, apa yang terkandung dalam tanah, serta apa yang ada di permukaan bumi adalah ciptaan dan miliknya. Demikian pula miliaran planet yang ada di langit. Suatu ungkapan tak terbantahkan. Perumpamaan air laut sebagai tinta dan pohon-pohon sebagai pena begitu indah dan tegas, dan pasti diakui kebenarannya. Nikmat Allah untuk kepentingan hidup makhluknya tak mampu kita hitung satu persatu. Bagaimanapun, ada juga pihak yang mengingkari kemutlakan penciptaan dan kekuasaan Allah. Mereka itulah orang kafir yang secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut. Ateis. Mereka tidak percaya akan penciptaan dan kekuasaan Allah. Mereka menganggap apa yang ada dan berproses terjadi secara alami. Jadi sebenarnya mereka mempertuhankan alam. Golongan agnostik mengakui adanya pencipta alam, namun ada atau tidaknya Tuhan dan hal-hal supranatural lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diketahui. Agnostik tidak mau terikat dengan ajaran agama yang ada, baik keimanan maupun syariatnya. Beberapa pengikut aliran ini adalah kaum terpelajar, memiliki gelar akademik. Mereka mengakui dirinya cerdas, tetapi itu hanya pengakuan diri mereka sendiri. Mereka mengandalkan pikiran, sementara di Quran sendiri dinyatakan bahwa mengandalkan pikiran semata tidak akan sampai pada kebenaran sejati. Golongan ketiga adalah orang-orang yang mengakui adanya kekuatan atau ada Tuhan selain Allah. Mereka mempertuhankan khayalan, benda nyata, dan bahkan mempertuhankan manusia. Dalam Islam, ini digolongkan orang musyrik. Seandainya ketiga golongan ini mau membaca dan mempelajari kitab suci Al-Quran secara sungguh-sungguh, mereka akan sampai pada kebenaran sejati dan terselamatkan di dunia dan akhirat. Gary Wills, seorang penulis terkenal di Amerika yang non-Muslim, mengkritik para cendekiawan non-Muslim yang mencela ajaran Islam, sementara mereka sendiri tidak pernah membaca Al-Quran. Ia sendiri merasa malu karena sebelumnya
tidak pernah membaca kitab suci Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran melalui terjemahan bahasa Inggris, barulah ia menyadari akan kehebatan kandungan Al-Quran. Gary Wills menjadi pembicara di forum-forum bergengsi dan menganjurkan orang-orang untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Gary Wills tergugah setelah membaca terjemahan Al-Quran. Bagaimana kalau ia membaca dan memahami pesan Al-Quran melalui teks aslinya? Seperti lapasnya Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah mukjizat yang hidup diwariskan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW.